Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya ya, dalam Mazmur tanggapan hari ini, Mazmur bab 189 atau 189, 149 ya. Ayat 1 sampai 2, ayat 2, 3 sampai 4, ayat 5 sampai 6a dan ayat 9b. Ya kan? Jadi Mazmur ya merupakan nyanyian sukacita dan pujian yang menggambarkan keagungan Tuhan dan kebahagiaan umatnya. Ayat-ayat yang kita minta memberikan pesan penting tentang pujian, kerendahan hati, dan kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang setia kepadanya. Yang pertama, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mazmur 149 ayat 1 sampai 2. Mazmur dimulai dengan ajakan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Umat dipanggil untuk memujinya dalam jemaah orang-orang saleh yang menandakan bahwa pujian adalah bagian yang penting dari hidup bersama sebagai komunitas orang percaya. Renungan bagi kita, pujian kepada Tuhan bukan hanya dilakukan secara pribadi, tetapi juga secara bersama-sama dalam komunitas. Dalam perayaan iman bersama, kita diingatkan akan karya besar Tuhan bagi umatnya. Maka kita diundang untuk selalu berkumpul, wajib setiap minggu, untuk memuji memuliakan Tuhan, baik dalam misa dan kebaktian. Apakah kita sudah menyisihkan waktu untuk memuji Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama komunitas iman kita? Setiap hari adalah kesempatan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru, yakni melalui hidup kita yang penuh syukur dan sukacita. Kemudian yang kedua, pujian melalui ekspresi kreatif. Mazmur 149 ayat 3 sampai 4. Ayat ini mengundang kita untuk memuji Tuhan dengan tari-tarian, rebana, dan kecapi. Menekankan bahwa pujian kepada Tuhan dapat diekspresikan melalui berbagai bentuk seni. Tuhan berkenan kepada umatnya dan menghargai mereka yang rendah hati dengan memberikan keselamatan. Maka rendah hati itu merupakan keutamaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Renungan bagi kita, pujian kepada Tuhan bisa dinyatakan tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui tarian, musik, dan bentuk-bentuk seni lainnya. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita, misalnya ada tarian rohani, musik rohani, ya kan? Nah, dalam gereja Katolik musik liturgi, musik gerejani, ya kan? Dan bentuk-bentuk seni lainnya, arca, gambar-gambar, dan sebagainya. Jadi terkadang kalau kita tuh kerdil, kita berpikirnya, wah ini kita membuat ini tidak sesuai ini, katanya. Kita bisa mengekspresikan rasa syukur dan sukacita kita kepada Tuhan melalui kreativitas dan bakat yang kita miliki. Apakah kita sudah menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuliakan Tuhan? Sikap hati rendah dan penuh syukur menjadi kunci untuk mengalami kebaikan Tuhan. Nah itu. Yang ketiga, kebahagiaan orang-orang saleh. Mazmur 149 ayat 5 sampai 6a. Orang-orang saleh diundang untuk bersorak-sorai dalam kemuliaan Tuhan, bahkan saat mereka beristirahat di tempat tidur mereka. Pujian kepada Tuhan harus selalu ada di bibir mereka, menunjukkan bahwa kehidupan orang benar senantiasa dipenuhi oleh pujian kepada Allah. Renungan bagi kita. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa sukacita dan pujian kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang terbatas pada momen-momen tertentu, tetapi merupakan bagian integral dari hidup kita sehari-hari. Bahkan saat kita sedang istirahat, hati kita tetap dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Apakah kita menjadikan pujian kepada Tuhan sebagai bagian dari rutinitas hidup kita? Apakah kita sudah memuji Tuhan? Maka kalau yang sudah bisa bilang, katakan puji Tuhan, syukur, haleluya, salam, salve, salam kasih, damai, dan sejahtera. Ini kan rutinitas yang harus menjadi bagian utama. Walaupun kita berbeda iman dengan orang, kita ucapkan salam, selamat pagi, salve, puji Tuhan, kan? Ini kehidupan yang dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan membawa sukacita yang mendalam, tidak hanya di saat-saat bahagia, tetapi juga dalam kesederhanaan hidup sehari-hari. Ya. Keempat, kemuliaan bagi orang-orang saleh. Mazmur 149 ayat 9b. Ayat terakhir yang diminta menegaskan bahwa kemuliaan yang dimiliki umat Tuhan adalah kehormatan yang diberikan kepada mereka yang setia. Haleluya, seruan pujian yang menuntut Mazmur ini menunjukkan kebesaran Tuhan dan peranan umatnya dalam menikmati kemuliaan tersebut. Renungan bagi kita, Tuhan menjanjikan kemuliaan bagi orang-orang yang setia kepadanya.
Kehormatan ini adalah bukti bahwa Tuhan menghargai kerendahan hati dan kesetiaan kita. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan sejati datang dari Tuhan, bukan dari dunia. Ingat, keselamatan sejati itu datang dari Tuhan, bukan dari dunia. Apakah kita mencari kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan atau dari dunia? Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, sudahlah, tinggalkan itu kehormatan dari dunia itu. Karena dia hanya sementara. Apa yang terjadi dengan kita waktu kita masih hidup di dunia bebas? Kita dipuji, disanjung, bilang hebat, baik, dan sebagainya. Setelah kita mendapat masalah, kita dihujat, dihina, keluarga kita malu, dan sebagainya. Tetapi, kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan itu diberikan kembali kepada kita di tempat ini. Kita diajak untuk mencari kemuliaan dan kehormatan Tuhan. Kita bersyukur bahwa komunitas gereja kita yang ada di tempat ini membimbing kita untuk kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa membayangkan kalau misalnya tidak ada tempat ini bagi kita. Apa penghiburan bagi kita? Dan kesimpulannya, Mazmur 149 adalah seruan untuk memuji Tuhan dengan segala cara dan bentuk, baik melalui nyanyian, tari-tarian, maupun sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menghargai mereka yang rendah hati dan setia dan memberikan keselamatan serta kemuliaan kepada orang-orang yang mengasihinya. Melalui Mazmur ini kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala keadaan. Karena dialah yang memimpin kita dengan kasih-Nya, mari kita jadikan hidup kita sebagai nyanyian pujian yang terus-menerus kepada Tuhan, yang telah memberikan kita keselamatan dan kemuliaan melalui kasih-Nya yang abadi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita refleksikan Mazmur bab 149 ayat 1 sampai 2, ayat 3 sampai 4, ayat 5 sampai 6a dan ayat 9b ini. Ya, refleksi Mazmur 149 ayat 1 sampai 2. Ini jelas. Mazmur 149 menggambarkan panggilan untuk memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur, serta mengakui kasih-Nya yang luar biasa terhadap umat-Nya. Melalui Mazmur ini, kita diajak untuk merenungkan peran kita sebagai umat yang dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Itulah Mazmur 149. Kita tahu Mazmur 149 ini sudah hampir di ujung ya. Karena Mazmur itu totalnya 150. Ya. Jadi Mazmur 149 ini. Nah, yang pertama, memuji Tuhan dengan sukacita. Mazmur 149 ayat 1 sampai 2. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyi baru. Pujilah Tuhan dalam jemaah orang-orang saleh. Refleksi ini dimulai dengan ajakan untuk memuji Tuhan dengan nyanyian baru yang menggambarkan pujian yang segar dan penuh makna. Nyanyian baru ini bukan sekedar lagu, tetapi wujud dari hati yang penuh syukur atas kasih dan karya Tuhan. Pujian ini dinyanyikan dalam jumlah orang dinyanyikan dalam jemaah orang-orang saleh, menandakan betapa pentingnya komunitas dalam hidup iman. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya. Terkadang ada orang yang mengatakan, wah udah saleh dia sekarang, ya kan, rajin ke gereja. Ya memang, kita datang ke gereja kan untuk menjadi saleh, menjadi suci, menjadi kudus. Ngapain bapak-bapak datang ke gereja kalau menjadi jahat? Karena untuk menjadi jahat tak perlu datang ke gereja kan. Gereja adalah tempat kumpulan orang-orang untuk menjadi saleh, menjadi kudus, menjadi suci. Mengapa kita malu? Wah, sudah saleh ya, rajin ke gereja. Tetapi ingat, kesalehan lahiriah itu tidak penting bagi Yesus. Ya. Yang paling utama adalah kesalehan hati, jiwa, dan raga. Ya, kesalehan hati, kesalehan pikiran, kesalehan tindakan, kesalehan perbuatan. Nah, refleksinya apa? Apakah kita merasakan sukacita dalam memuji Tuhan setiap hari? Bahkan sering diserukan, ada amin saudara-saudara, sampai dipaksa. Amin tidak ada pak, amin pulang kampung. Maksudnya itu sebenarnya ada sukacita. kan sering terjadi. Ya, apakah kita merasakan sukacita dalam memuji Tuhan setiap hari? Ditanya lagi, amin, amin, amin. Tapi dengan mulut kita, bukan amin dengan ya. Padahal amin itu adalah ya untuk Tuhan. Ya kan? Dalam nyanyian dan doa, adakah semangat baru yang kita bawa? Atau apakah kita terjebak dalam rutinitas tanpa menghidupi makna sejati pujian? Ya ada, ke gereja lah tiap minggu. Kalau enggak, nanti enggak dianggap orang suci, orang saleh. Kadang ada yang, saya enggak tahu apakah dia bergurau atau enggak ya. Titip doanya untuk Tuhan Yesus, saya absen hari ini. Itu bodoh kah atau gurau gitu?
Dan terkadang kita membawa kebodohan kita itu, ya, dan dianggap main-main kali, ya, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, refleksi ini mengundang kita untuk membarui hati kita, setiap hati, dan membawa pujian yang tulus kepada Tuhan. Yang kedua, pujian kreatif dan kasih Tuhan. Mazmur 149 ayat 3-4. Biarlah mereka memuji namanya dengan tari-tarian, biarlah mereka bermazmur baginya dengan rebana dan kecapi, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Mazmur ini mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan berbagai cara, baik melalui musik, tarian, maupun ekspresi kreatif lainnya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara jangan alergi misalnya dengan tarian. Misalnya ada tarian daerah, itu menjadi tarian rohani, ya. Kalau dalam gereja Katolik ya belum ada tarian liturgi, baru adanya tarian rohani, ya. Nah, ada musik liturgi khusus untuk gereja Katolik, ya, untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada juga musik rohani, ya, yang kita nyanyikan sehari-hari kan. Dan juga ada ekspresi kreatif lainnya berbagai macam, ya. Misalnya dalam gereja Katolik ada tablo, ya, untuk memperingatkan atau memperingati kisah sengsara Yesus. Atau ada misalnya operet, ya kan. Beberapa kali dalam perayaan Natal nasional itu ada operet, ya, tapi akhir-akhir ini ada beberapa tahun tidak ada operet lagi. Kalau kami dulu sebelum Natal itu ada operet, ya. Jadi ada operet Natal, ini luar biasa. Itu adalah kreativitas yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pujian kepada Tuhan tidak terbatas pada kata-kata, tetapi dapat ditentukan dalam seluruh ekspresi kehidupan kita. Tuhan berkenan kepada mereka yang rendah hati, dan mereka yang setia akan menerima mahkota keselamatan. Nah, itu yang paling utama. Mahkota keselamatan seperti yang diterima oleh Bunda Maria. Dan itulah yang dikejar oleh Rasul Paulus. Aku melatih tanganku bukan untuk bertinju sesuatu yang panah, kan. Nah, kita kan nonton mungkin Daud Chino Jordan, ya. Jadi sebelum dia bertinju dia tanda salib, ya. Jadi menang, ya. Kalah atau menang kita milik Tuhan. Dan pertandingan itu kan demi kemuliaan Tuhan. Refleksi, bagaimana kita menggunakan talenta dan kemampuan kita untuk memuji Tuhan? Apakah kita mengekspresikan iman kita secara penuh? Atau kita ragu-ragu menunjukkan rasa syukur dan sukacita kepada Tuhan? Orang yang som-som kuku itu akan dimuntahkan. Kadang ada yang ragu. Saya beberapa kali waktu saya mimpin ibadat di tempat ini atau di gereja rutan ini, saya ada beberapa kali melihat anak-anak Tuhan tuh mau masuk enggak, mau masuk enggak, mau masuk enggak. Ya kan? Ada yang lihat noleh, ya, ngapa? Masuk saja, ngapa ragu? Ya. Jadi keraguan-raguan itu akan menjadikan kita dimuntahkan. Ya. Jadi kalau orang yang som-som kuku itu setengah-setengah itu, ya udah, enggak bisa kemana, ke sini enggak, ke sana enggak, kan gitu. Nah, kemudian kerendahan hati dan ketulusan dalam memuji Tuhan adalah kunci, ya, untuk mengalami kasih dan keselamatannya. Ya, kita perlu rendah hati dan tulus. Kalau moto Kementerian Agama kami itu kan ikhlas beramal, itu maksudnya tulus. Yesus katakan hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tetapi yang paling banyak kita kembangkan hanya cerdik seperti ular, lupa tulusnya. Nah itu. Apakah kita rendah hati dan terbuka dalam menerima kasih Tuhan? Nah itu. Refleksi untuk kita. Yang ketiga, sukacita orang-orang saleh, Mazmur 149 ayat 5-6a. Biarlah orang-orang saleh bersorak-sorai dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di tempat tidur mereka, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Orang-orang saleh dipanggil untuk bersukacita dalam kemuliaan Tuhan. Ingat ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang saleh. Kalau kita mau masuk dalam kumpulan orang-orang saleh, ya, kita mau dipanggil dan bersukacita dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan saat mereka beristirahat di tempat tidur. Maka wajib untuk doa sebelum tidur itu. Ada doa malam, ada doa tidur. Ya, karena kita tidak tahu setelah kita tidur, lalu kita dipanggil Tuhan untuk menghadap Dia. Pagi-pagi dibangunkan dah kaku. Ya kan? Nah ini, karena nanti yang membangunkan kita bukan orang lain, yang membangunkan kita Tuhan Allah. Bukan kita bisa bangun sendiri sebenarnya. Tidur itu adalah
ya kan? Ya, contoh mati kan begitu. Tapi mati dihidupkan kembali nanti. Tapi kalau kematian itu meninggalkan dunia ini. Tapi kematian bagi orang beriman adalah tidak bersama Allah, tidak bersama Kristus, tidak bersama Roh Kudus. Nah, ini orang-orang saleh dipanggil untuk bersukacita dalam kemuliaan Tuhan, bahkan saat mereka beristirahat di tempat tidur. Sukacita dan pujian ini menunjukkan bahwa hidup orang beriman ya selalu dipenuhi dengan kebahagiaan dari Tuhan. Bahkan di saat-saat yang tenang dan sederhana, pujian harus ada di bibir kita. Nah itu, Yesaya katakan kepada Tuhan Allah, aku ini najis bibir, kan gitu. Maka kita sebagai orang-orang yang saleh jangan sampai najis bibir lagi. Ya. Saya ada kirimkan tentang ya pandangan tentang kenajisan menurut pandangan Katolik, silakan dibaca ya. Di grup sudah saya kirim tuh. Nah, refleksi kita, apakah sukacita kita dalam Tuhan terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kita hanya memuji Tuhan di gereja atau pada momen kursus. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa pujian kepada Tuhan harus terus mengalir dalam hidup kita. Bahkan dalam saat-saat yang tenang. Apakah pujian kepada Tuhan selalu menjadi bagian dari hidup kita, baik dalam suka maupun duka? Kemudian yang keempat, kemuliaan bagi orang-orang saleh, Mazmur 149 ayat 9b. Itulah semarak bagi orang-orang saleh, haleluya. Ayat terakhir ini menegaskan bahwa kemuliaan atau semarak bagi orang-orang saleh adalah penghargaan diri Tuhan. Mereka yang setia dan rendah hati akan menerima kemuliaan yang berasal dari Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang patut untuk disyukuri dengan sorakan haleluya yang berarti pujian bagi Tuhan. Refleksi bagi kita. Tuhan menjanjikan kemuliaan dan kehormatan bagi mereka yang setia kepadanya. Apakah kita mencari kemuliaan di mata dunia atau kemuliaan di hadapan Tuhan? Refleksi ini menantang kita untuk memprioritaskan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita daripada berfokus pada penghargaan duniawi yang sementara. Kesimpulan dari refleksi, Mazmur 149 mengundang kita untuk hidup dalam pujian yang penuh sukacita kepada Tuhan dengan hati yang rendah hati dan terbuka terhadap kasih dan keselamatannya. Pujian ini tidak hanya diucapkan dalam bentuk kata-kata, tetapi juga melalui seluruh ekspresi kehidupan kita, tarian, musik, doa, dan kehidupan sehari-hari. Orang-orang saleh dipanggil untuk hidup dalam kemuliaan Tuhan dan membawa pujian dalam setiap aspek hidup mereka. Apakah kita telah hidup dalam semangat pujian yang tulus kepada Tuhan, memuliakan Dia dengan seluruh keberadaan kita? Pujian sejati lahir dari hati yang penuh rasa syukur dan kerendahan hati, serta membawa kita semakin dekat kepada Tuhan yang mengaruniakan kemuliaan dan keselamatan kepada umat-Nya yang setia.